Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Aranto Bulu, NIM 1734030020. Kelas A reguler sore semester 9, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya akan membuat video parodi yang berjudul Partisipasi Buruk dalam Melawan Kemiskinan. Terima kasih. Bagaimana dengan tugas akhir itu sekarang ini? Sekarang masih sementara ya, konsul-konsul dulu. Mumpung masih ada corona begini, lewat online saya dulu. Itu sampai di mana sekarang? Ya lumayan masih sementara kerja revisi sekarang, cuman hanya apa sekarang ini untuk biaya ke tempat print, pergi data. Kalau sekarang mengingat COVID begini ini, orang tua jauh setengah mati. Kita mau paksa orang tua juga kirim uang. Lihat situasi sekarang ini tidak mendukung sekali. Mau bagaimana lagi kita sebagai mahasiswa di rantauan ya, kita tetap jalan, kita terima dengan keadaan apa adanya. Begitu sudah, sehingga apapun yang kita raih ke depan bisa terwujud. Tuloy mo ba? Ano pa man, man. Wala yung mabili sa kawan na sama. Aja ba? Permisi yo. Dati ya. Sama sih daerah ini, cuman penghasilan tidak begitu. Selamat siang, bro. Oh, selamat siang. Oi, Mas Darman, oh. Oh, mas dari apa kantor? Bro, ada bahasa apa nih? Kita mau bahas ini mengenai keadaan ekonomi orang tua di Oh, selamat siang kakak, mari dulu. Siang, siang. Kasih yo. Dari mana ini, Bro? Sama dari apa nih kantor dinas sosial ini? Kerja di kantor dinas sosial sekarang, oh. Iya, iya. Iya, bro. Oh, karena ada urus ini apa tentang partisipasi buruh dalam melawan ini kemiskinan ini. Oh, iya. Oh, betul, Bro. Iya. Jadi tadi kalau tidak nyambung dengan yang kami cerita dengan Bro ini, nah. kebetulan kami ada singgung tentang ini juga belum mengenai keadaan ekonomi keluarga di Sumber yang ya istilahnya sekarang ini tidak ada penghasilan sama sekali di publik. Jadi kami ada berbicara dengan Bro satu ini untuk bagaimana jalan keluarnya. Oh, iya. Kalau bagaimana cara sudah kita apa? Cara mengatasi kemiskinan. Terus masyarakat di kami sana ada sementara bergotong royong untuk menanam orang. Jadi setidaknya sudah bisa mengurangi biaya seperti menanggulangi anak-anak yang kuliah. Jadi bukan untuk ya kalau mungkin penghasilan apa sampingan dari orang tua saya mungkin itu saja Bang, karena mungkin orang tua juga bukan pegawai negeri, hanya petani biasa atau apa swasta begitu, jadi itu saya penghasilan sampingan untuk biaya. Jadi saya juga di sini mungkin yang kuliah tidak begitu boros untuk menggunakan uang atau bergaul sembarang untuk mengurangi biaya. Saya agak kurangi sedikit apa. Selamat siang. Oh, siang, bro. Oi, ganteng eh? Dari mana? Apa? Iya, selamat siang. Adi, bawa kursi itu Adi. Ada Iya tamu ini. kakak. Oh, selamat siang kakak. Oi, jangan marah, kita ikuti protokol kesehatan, kita kejar sedikit. Oh iya betul. Covid begini ini susah. Apa maksud dari mana ini? Lihat tentang undang ini ada bahasa tadi macam seru sekali saya lihat kamu. Makanya kita singgah juga dulu kemudian mau dengar juga begitu. Kami ada bahas mengenai keadaan ekonomi orang tua di sana, Bang. Karena di COVID ini penghasilan orang tuanya kita ini susah. Apalagi di tengah bulan-bulan ini kemarau, tidak tanam apa-apa lagi di sana kami. Makanya ya kita
sebagai ini mahasiswa di rantauan di sini ya harus pintar-pintar untuk ini atur uang untuk mengurangi beban orang tua. Betul, Pak. Begitu. Tahu Kehidupan orang tua di kampung itu mengenai penghasilan apa begitu, kerja sampingan begitu. Kira kalau gimana bang, saya tanya, namanya kita duduk ini kita saling bagi intinya sharing-sharing, kita saling tahu kehidupan apa di kampung gitu. Kira-kira orang tuanya bro di sana tuh kerja apa, saya punya penghasilan sampingan apa gitu, mungkin kerja negeri atau apa atau tani juga gitu. saya di sana juga abang. Ini orang tua petani. Petani ladang. Kehidupan sehari-hari di sana kan ini apa? Ada tani, tanam lombok, tanam sayur, tomat. Bisa kami tanam itu tomat lombok itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan kalau lebih dari itu penghasilannya kami untuk anak-anak sekolah, kuliah. Jadi ya begitulah hidup kami di sana sehari, penuh perjuangan, penuh kerja keras. Tapi musim apa corona sekarang ini harga ini sayur masih apa kok tetap naik kok? Mesti begitu musim corona sekarang ini. Ya kalau bilang semakin apa harga barangnya tuh meningkat gitu. Jadi Sama juga kami di sana nih. Penghasilan cuma ini padi dengan pinang sana, kopi. Waktu begitu itu tapi harganya kopi sekarang turun. Padi di sekarang ini baru-baru ini karena belalang ini padi semua habis atau makan. Oh, yang bilang baru-baru merata di akun itu. Oh, merata di sawah ini. Kita ini hanya modal saja di sawah dengan kopi ini. Baru kopi jualnya di mana juga, Bang? Di pasar atau biasa di rumah orang datang beli begitu? Karena juga orang beli di rumah, kalau tidak ada orang datang di rumah kami apa di pasar. Ya, ngomong kalau saya tidak salah dengar yang baru-baru kayaknya pasar mengurut ditutup tanah karena ini. Iya, dan tutup itu karena apa? Ini situasi kopi sekarang kok. Tentang ini apa? PPKM sekarang. Baru itu ditutup bagaimana masyarakat tuh, kok namanya orang berdagang di situ, cari penghasilan di situ. Makanya itu, dari situlah masyarakat itu mulai apa nih? Penghasilan sekarang itu apa menurun ini. Oi kakak, Woi, dari mana kakak? woi masih cuci baju nih. Oi singgah lu tuh kakak. Mau mana apa? Oh, gimana? Oh. Oh, senang corona bang. woi macam Aduh, oh kenapa sih ini baju? Tahu tuh masih jomblo begini mas. Nah, begitu tuh. Kehidupan juga ini melarang mau kemana. Jadi kita bergerak sendiri juga. Tanpa kita yang bergerak mana mungkin orang lain bisa datang ambil loh. Sama sudah nih kakak, kami ada bahas tentang apa cara melarang kemiskinan sekarang ini. Kakak di sana bagaimana di penghasilan nih? Ya kalau bicara tentang penghasilan, apalagi musim corona begini, penghasilan semakin menurun. Apalagi saya di situ kan hanya hidup semata wayang, jadi ini penghasilannya sebenarnya cukup sih karena ini adanya COVID begini, jadi saya bingung harus bagaimana. Saya ada usaha ini adalah sambil tanya-tanya apa tema dong, jangan sampai ada yang buka peluang atau ini tahu apa yang ada pekerjaan begitu mau cari-cari rezeki sedikit, soalnya hidup melarat ini. Jadi ini abang dong cerita dari tadi ini yang kemiskinan tuh. Iya, kami ada cerita tentang cara mengatasi ini. Soalnya penghasilan sekarang ini cuma modal apa nih? Hasil saya hasil dari kopi, pinang. Contoh saya
kita lihat abang dong macam seru ini. Saya lihat pembahasan dari tadi ini macam seru betul. Itu sudah bang tadi awal-awal saya dengan abang saya yang duduk-duduk ada cerita-cerita hidup orang tua di kampung, tiba-tiba beliau muncul bilang mas dari kantor, abang dong datang juga, kami langsung nyambung dulu untuk cerita kehidupan. Kami tadi ada bahas-bahas mengenai apa hasil orang tua di kampung masing-masing. Mungkin penghasilan ya ada berbeda-beda sedikit begitu, ada penghasilannya mungkin tanam sayur. Kalau saya sih kopi, seperti orang itu saya penghasilan orang tua di sana untuk apa membantu kehidupan sehari-hari, biaya kuliah seperti yang mungkin saya kuliah sekarang kata seksual apa dari 13 tahun mungkin kalau saya belum kuliah jadi orang tua untuk mengurangi sedikit begitu. Mungkin penghasilan di sana kan seperti itu tadi abang, tapi jangan marah kalau sedikit bertanya juga mengenai penghasilan orang tua abang di sana seperti apa juga begitu. Aduh, kalau mengenai pendapatan orang tua sana abang sangat minim sekali, sangat menurun. Karena sekarang ini kan pandemi ini kan pergerakan orang tua sangat dibatasi. Karena kita diwajibkan untuk jaga jarak, dibatasi dalam interaksi. Jadi itu salah satunya juga penyebab ekonomi keluarga turun. Apalagi sekarang ini kan papa mama ini pekerjaannya hanya bisnis tuh. Yang namanya bisnis ini kan pasti harus berinteraksi dengan orang lain untuk melancarkan satu bisnis. Apalagi sekarang ini kan tanpa interaksi kan tidak mungkin bisnis akan lancar, tidak mungkin ekonomi keluarga juga akan berjalan. Mungkin hanya itu saja saya minta pendapat atau kesimpulan dari abang Yamsa kira-kira. Jadi terima kasih atas masukannya dari saya. Tapi sekarang ini kita harus bisa apa nih? Kalau masa-masa pandemi ini kita harus bisa menyimpan uang ini. Kalau kita royal ini pasti kita jadi apa miskin. Kalau kita bisa menyimpan uang, pasti kita walaupun dalam keadaan COVID ini pasti kita pada apa? Kita ada uang. Iya betul sekali ya Bang. Sekarang kan ini yang namanya untuk merawat hidup. Sekarang ini kan untuk mengatasi kemiskinan tergantung dari pribadi masing-masing. Betul itu. Yang namanya pribadi ini kan bagaimana kita cara mengelola uang, bagaimana untuk menjalani sebuah ekonomi keluarga. Yang pastinya kita harus ini hemat. Jadi kalau kita boros, palingan kehidupan ekonomi kita pasti akan miskin, akan jatuh miskin. Gitu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengatur sebuah pengeluaran atau pemasukan. Jadi kalau kita terlalu boros, ya ujung-ujungnya pasti miskin. Di sisi lain juga terjadinya sebuah kemiskinan ini kan tergantung dari negara juga. Negara ini kan harus pandai-pandai melihat situasi atau masalah yang pemerintah dalam mengatasi masalah ini kurang tepat menurut saya. Soalnya banyak pengalaman yang saya amati, yang saya lihat, yang saya rasakan. Misalnya salah satu rumah layak pakai untuk masyarakat punya. Kebanyakan masyarakat permainan dalam masyarakat ini kan biar orang yang sudah mempunyai yang sudah tidak layak pakai mereka akan tinggal. Itu sebagai salah satu dokumentasi untuk salah satu bukti nanti untuk meminta dana kepada pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu tidak turun langsung atau menyaksikan langsung masyarakat yang benar-benar membutuhkan biaya atau bantuan, itu pasti negara kita ini tidak akan maju-maju. Itu pemerintah yang harus utamakan untuk mengatasi persoalan itu. Karena pemerintah ini kurang jeli untuk melihat
salah satu persoalan dari masyarakat. Betul juga yang abang sampaikan, hanya kadang-kadang kita lihat juga misalnya kan seperti bantuan kan dari pusat, melalui pusat dia turun ke pemerintah seperti camat, desa atau pimpinan setempat begitu. Hanya kalau sudah sampainya seperti contoh sederhana ya, misalnya ada bantuan dari sana untuk bantuan yang abang sampaikan tadi seperti khusus buat rakyat yang mungkin rumahnya tidak layak huni lagi, kehidupan ekonomi sehari-hari kurang mendukung. Itu yang dari pusat beritanya begitu untuk masyarakat seperti itu. Cuman permainan sekarang sampainya di desa atau masyarakat pemerintah setempat itu permainannya banyak sekali. Saya banyak pengalaman juga, saya banyak mengamati banyak pemerintah khususnya desa itu lebih memperhatikan contohnya ada bantuan untuk masyarakat sesudah sampainya di desa itu kebanyakan kalau desa lebih memperhatikan dia punya keluarga sendiri, tidak memperhatikan masyarakat itu kehidupan seperti apa. Kebanyakan kalau desa seperti itu jadi kadang-kadang juga ya seperti yang abang bilang tadi, pemerintah juga kadang-kadang kurang jeli ya. Iya betul itu bro. Contoh sekarang ini ada bantuan dari pemerintah nih, misalnya bantuan sembako dari atasan ini normal ini biasanya dong kasih 50 kilo Berarti sampai di bawah dipotong lagi begitu. sampai di bawah dong potong, tapi kasihan keluarga tuh. Contoh saya yang kasih misalnya gula 2 kilo ya mungkin hanya 1 kilo saya dikasih untuk masyarakat. Iya, contohnya dalam satu rumah tangga ini ada 5 orang, 6 orang. Ini beras yang 5 kilo tidak cukup, mungkin tidak sampai berapa hari itu habis. Iya, betul. Kita seperti apa saya katakan tadi itu kan permainan pemerintah ini kan tidak adil. Maksudnya berat sebelah tidak imbang bos. Tergantung dari apa masyarakat yang punya orang dalam pihak pemerintahan sekarang ini. Iya, Cuma masyarakat tidak punya orang dalam di sana yang mana bisa dapat. Iya, sebenarnya kalau pemerintah benar-benar dia perhatikan di masyarakat kecil, dia harus suruh langsung di masyarakat supaya dia tahu nih anggaran yang dari sana. Makanya ada mahasiswa bilang kalau kita selesai kuliah ini bukan ditanyakan dari kuliah dari kampus mana, sarjana apa untuk melamar pekerjaan, tapi siapa orang dalamnya begitu Iya, betul. Betul Ya ngomong-ngomong kalau masalah itu ada satu pengalaman ini sang keluarga dia ada kuliah juga, cuman pada saat kuliah yang baru-baru itu kan pemerintah daerah minta kita untuk pendataan bagi mahasiswa yang tidak mampu. Sekian lama ini kami tunggu bantuan dari pemerintah sampai sekarang tidak pernah muncul yang namanya bantuan, tapi yang lain yang punya orang dalam ini itu saja yang terima. Itu salah satu contoh menurut saya ini tidak seimbang dalam pemerintahan. Sekarang kenapa saya bilang di pemerintahan itu kan tidak stabil atau tidak imbang karena tergantung dari orang yang ada di dalam situ. Kalau ada orang dalam itu pasti dia terima beras gitu. Iya. Kalau yang tidak ada ya kita pasti gigit jari. Mungkin hanya itu saja. Saya ngomong minta maaf tuh ya bang, saya harus duluan sudah. Oh iya. Soalnya saya masih cuci baju lah ini. Jadul masih apa nih, mestinya keluar ini. Masih ada tugas yang sakit dari rumah masih banyak ini. ngomong-ngomong jangan marah abang kita duduk kos masih begini dari tadi kita cerita tadi Lain kali nanti kita ketemu lagi. Oke, salam kasih buat waktunya bang kapan-kapan lagi salam. Hati-hati ya bang Sukses ya. Terima kasih bro. Yo selamat bang.